Tribuner, selamat siang dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di salah satu program kesayangan. Dimana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Nah Tribuners, di Rapot edisi 17 Agustus kali ini ya, kita bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Makanya hari ini pakainya merah-merah ya, walaupun nggak pakai jilbab putih, tapi udah terwakili dengan ada corak-corak putih di baju ya. Nah Tribuners, mungkin saya mau ngucapin dulu ya selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Untuk Indonesia, semoga ke depan bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Pemimpin-pemimpin kita diberikan hati yang baik untuk bisa memajukan Indonesia. Pemimpin-pemimpin kita dijauhkan dari um, keinginan untuk korupsi ya, supaya mungkin korupsi di Indonesia ini bisa sedikit berkurang ya, paling tidak, walaupun nggak hilang tapi paling tidak berkurang banget, supaya kita masyarakat nggak begitu ngenes ya dengerin hampir setiap bulan tuh ada aja berita korupsi. Nah, untuk kalian Tribuners yang mau bergabung, mengucapin selamat ulang tahun juga untuk kemerdekaan Republik Indonesia, boleh banget gabung di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Yang mau request berita, kirim-kirim salam juga silakan bergabung bersama kami. Yang mau ngasih pantun di hari kemerdekaan ini juga boleh banget tentunya. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan ya Tribuners, kita akan membahas sejumlah informasi. Seperti biasa di rapot itu akan selalu ada perkiraan cuaca di Maluku, kemudian juga ada informasi mengenai gempa yang terjadi per hari ini, lalu ada informasi gelombang, juga nanti ada jadwal kapal, dan ada sekitar 3 berita yang nanti akan kita bacakan. Kalian juga boleh banget request mau dibacakan berita apa. Kalau ada pasti akan kita bacakan, dan sisanya nanti kalian bisa ngecek sendiri di portal kami www.tribunambon.com. Oke Tribuners, pertama kita mulai dulu dengan informasi cuaca di Maluku berdasarkan prediksi dari BMKG ya. Nah, untuk hari ini Minggu 17 Agustus 2025 itu sebagian besar wilayah di Maluku itu memang terdeteksi hujan ringan ya Tribuners. Yang pertama itu untuk di Maluku Tengah, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 18 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 91 sampai 99%. Kemudian untuk di Maluku Tenggara Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 71 sampai 83%. Kemudian berikutnya di Kepulauan Tanimbar, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius, lalu kelembapan udara di 61 sampai 80%. Nah, untuk Pulau Buru itu cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 21 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan udara di 86 sampai 98%. Kemudian Seram bagian timur itu cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara di 85 sampai 99%. Oh ya, untuk kalian Tribuners yang mau berbagi cerita mengenai kondisi cuaca di daerah kalian masing-masing juga boleh, silakan ditulis aja di kolom komentar. Mumpung saya lihat udah cukup banyak juga yang bergabung di Facebook fanpage Tribun Ambon, udah ada 24 orang. Mungkin bisa di komen-komen biar kita ada interaksinya begitu ya Tribuners. Next, ini untuk prediksi Seram bagian barat sendiri, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 22 sampai 26 derajat Celcius
dengan kelembapan udara 81 sampai 98%. Berikutnya Kepulauan Aru, Tribuners, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 24 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 77 sampai 87%. Sementara untuk Maluku Barat Daya, cuacanya berawan dengan suhu udara 27 sampai 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64 sampai 70%. Kemudian ada Buru Selatan dengan cuacanya hujan ringan serta suhu udara 22 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 92 sampai 99%. Nah, untuk Kota Ambon, Tribuners, cuacanya berawan hingga hujan ringan ya dengan suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 80 sampai 97%. Nah, untuk Kota Ambon sendiri memang beberapa hari terakhir ini lagi mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi ya Tribuner, sehingga mengakibatkan beberapa titik terjadi banjir dan juga ada di sekitar 3 titik juga terjadi longsor. Nanti beritanya akan kita bacakan di segmen terakhir ya Tribuners. Kemudian untuk Kota Tual itu cuacanya berawan dengan suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 80 sampai 97%. Jadi untuk kalian nih Tribuners yang bepergian keluar, untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 itu harus banget menyiapkan jas hujan atau mantel, karena untuk di Kota Ambon sendiri ya memang sejak beberapa hari yang lalu itu hujan hampir tidak pernah reda ya. Kemarin sempat reda beberapa saat tapi habis itu terus mengguyur lagi. Dan kalau yang kalian yang mungkin bepergian keluar udah pasti ya pakai payung. Kalau yang pakai mobil kan aman. Oke Tribuners, dan juga karena intensitas hujan yang tinggi selama beberapa terakhir, BMKG juga Pemkot Ambon mengimbau kepada warga yang tinggal di lereng-lereng perbukitan untuk tetap waspada terjadinya longsor, karena kemarin ada sempat terjadi longsor di Gunung Malintang, kemudian ada juga di Ongkoliong dan Desa Emak ya Tribuners. Nah, berikutnya ya kita punya informasi mengenai tinggi gelombang. Dan hari ini berdasarkan data dari BMKG itu ada peringatan dini untuk tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter ya. Berpeluang terjadi di cukup banyak perairan, yaitu di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, lalu di perairan Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, perairan selatan Maluku Tengah, lalu juga di perairan utara Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur di bagian utaranya, lalu perairan Seram Timur bagian selatan, perairan Seram Timur bagian Pulau Gorom, kemudian perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kei, lalu di perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, lalu di perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, Laut Banda, kemudian Laut Arafuru bagian barat dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Untuk saran keselamatannya sudah pasti Tribuners harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian untuk kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.
Untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Pastinya juga ada imbauan dari BMKG kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk tetap selalu waspada. Oh ya, Tribuners, kalian yang sedang bergabung juga boleh banget berbagi cerita mengenai keseruan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga mungkin yang lagi ngikutin berbagai lomba juga boleh banget di-sharing kemeriahannya di sana ya, supaya kita yang lagi nonton mungkin sama saya juga di sini tentunya bisa ikut merasakan euforianya. Nah, next Tribuners, kita punya informasi gempa per hari ini tuh ada satu gempa yang terdeteksi oleh BMKG Maluku ya, yaitu pada pukul pada pukul 10:24 waktu Indonesia Timur terjadi gempa dengan magnitudo 3,5 di 77 km tenggara Nusa Laut, Maluku Tengah, lalu di 77 km selatan Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 103 meter. Hanya satu kali ya gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Berikutnya kita akan lanjut ke jadwal kapal Tribuners. Kita punya informasi mengenai jadwal kapal. Yang pertama ada jadwal kapal Ngapulu yang hari ini itu berangkat dari Bau-Bau pada pukul 8 pagi, kemudian akan tiba di Makassar pada 18 Agustus di jam 00:01. Jadi baru peralihan dari tanggal 17 ke tanggal 18. Nah, nanti berangkat dari Makassar itu 18 Agustus jam 2 pagi atau 2 dini hari. Kemudian tiba di Surabaya pada hari Selasa 19 Agustus di jam 6 pagi. Nanti dari Surabaya berangkatnya 19 Agustus di jam 9 pagi. Kemudian tiba di Jakarta pada 20 Agustus di jam 11 siang. Nanti dari Jakarta berangkatnya 21 Agustus jam 9 pagi, kemudian tiba kembali di Surabaya pada hari Jumat 22 Agustus di jam 12 siang. Kemudian dari Surabaya berangkatnya 22 Agustus jam 4 sore, lalu tiba di Makassar pada 23 Agustus di jam 9 malam. Dari Makassar berangkatnya 24 Agustus jam 1 dini hari, kemudian tiba di Bau-Bau pada hari Minggu 24 Agustus di jam 3 sore. Oke, kita update-nya sampai tanggal 24 dulu untuk kapal Ngapulu. Berikutnya ada jadwal KM Pangrango Tribuners yang akan berangkat dari Ambon besok 18 Agustus jam 8 malam, lalu tiba di Namrole pada 19 Agustus di jam 7 pagi, nanti berangkat dari Namrole 19 Agustus jam 9 pagi dan tiba di Ambon kembali pada 19 Agustus di jam 8 malam lagi. Lanjut ke jadwal kapal selanjutnya Tribuners, ada jadwal KM Sangiang yang berangkat dari Sanana 17 Agustus jam 8 pagi tadi, kemudian akan tiba di Babang atau Bacan pada 18 Agustus besok di jam 5 pagi. Nanti dari Bacan berangkatnya 18 Agustus jam 7 pagi dan tiba di Ternate pada 18 Agustus di jam 7 malam. Lalu dari Ternate akan berangkat 18 Agustus jam 10 malam, kemudian tiba di Bitung pada 19 Agustus di jam 5 sore. Nanti kita akan update lagi jadwal-jadwal kapal karena akan ada rapot di hari Selasa kemungkinan ya Tribuners.
Selanjutnya untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi. Untuk hari Senin itu ada kapal Teratai Prima 1 yang berangkat pada pukul 3 sore nanti dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, lalu ke Oci, Wayalowar, Soligi, dan juga Kawasi, lalu nanti ke Kupal. Sementara untuk kapal Keburu Selatan Tribuners itu hanya ada di hari Senin besok dan juga Kamis, yaitu kapal Cantika Lestari 5E dengan rute yang dilewati Ambon, kemudian menuju Ambalau, Namrole, dan juga Leksula, dan berangkatnya itu di pukul 9 malam. Untuk ke Pulau Buru itu ada 2 kapal yang beroperasi Tribuners, ada Cantika Lestari 6E dan juga Cantika Lestari 8E, jadi bergantian ya. Kalau misalnya malam ini Cantika Lestari 6E dari Namlea, maka Cantika Lestari 8A akan dari Ambon, begitupun sebaliknya. Nah, untuk hari Selasa itu akan ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, dan Tifu, kemudian ke Waimulang, Fogi, dan akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Nah, untuk besok ada juga kapal ke MBD Tribuners, yaitu kapal Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang akan berangkat pada pukul 7:30 malam. Lalu untuk ke Maluku Utara juga ada di hari Selasa dengan kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, kemudian ke Buano, Kobisada, dan juga Weda yang akan berangkat pada pukul 12 siang. Kemudian untuk kapal ke Pulau Buru juga selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Slamet Riyadi ya Tribuners, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala. Tetapi saat ini feri yang beroperasi itu untuk Galala Namlea dan Namlea Galala hanya 1, sementara 2-nya lagi docking atau off. Oleh karena itu untuk hari ini itu akan ada KMP Erana dari Galala, sementara untuk dari Namlea menuju Ambon atau Galala itu off atau tidak ada pelayaran ya Tribuners. Oke, itu untuk jadwal kapal. Berikutnya kita akan bacain beberapa berita untuk hari ini. Yang pertama kita punya berita nasional, of course mengenai upacara HUT ke-80 RI yang berlangsung di Istana Merdeka tadi ya Tribuners, di mana ini merupakan upacara perdana yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kita ketahui bersama ya Tribuners, bahwa ini adalah kali pertama Prabowo memimpin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI sejak dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Dan saat upacara tadi pagi Tribuners, Prabowo terlihat mengenakan baju adat Betawi berwarna krem dan tentunya bertindak selaku inspektur upacara. Sementara wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka terlihat menggunakan baju adat Kerawanggayo Aceh Tengah bersama dengan putra pertama mereka Jan Etes. Jadi dia dan bapaknya itu menggunakan baju adat Kerawanggayo Aceh Tengah. Sementara sang istri Selvi Ananda dan juga anak perempuan mereka Lalembah itu terlihat mengenakan baju adat Palembang berwarna merah.
Kalau Gibran dan Jan Etes itu menggunakan baju berwarna hitam. Dan upacara tersebut Tribuners turut dihadiri pastinya oleh sejumlah mantan presiden dan wakil presiden, seperti ada Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono serta Presiden ke-7 Pak Joko Widodo beserta Ibu Iriana, dan pastinya juga beserta tamu-tamu kehormatan lainnya, ada dari Ketua DPRD Puan Maharani dan jajaran menteri lainnya ya Tribuners. Nah, untuk tema upacara HUT kali ini Tribuners temanya adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dan upacara di Istana Negara terpantau itu berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, berarti di sini udah jam 12 siang ya Tribuners. Nah, awalnya itu Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Istana Merdeka menggunakan mobil Maung Garuda berwarna putih yang diiringi 45 motoris militer dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan dan 145 pasukan berkuda. Tetapi Prabowo ternyata sudah berada di Istana Merdeka sehingga tidak ada upacara kedatangan dengan iringan 145 pasukan berkuda. Nah, Tribuners, dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tadi pagi itu juga ada kejadian cukup unik ya. Salah satunya yaitu Prabowo terlihat mencium bendera merah putih usai diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang bertugas membawa baki, yaitu Ananda Bianca Alessia Christabella. Dan karena ini perdana baginya ya Tribuners, Presiden Prabowo itu menyiapkan pesta rakyat bagi masyarakat yang mengikuti upacara pengibaran dan juga penurunan bendera di Istana Merdeka serta yang berada di kawasan Monas. Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pesta rakyat itu akan digelar siang hari setelah upacara detik-detik proklamasi selesai dilaksanakan di halaman Istana Merdeka. Dan dikatakan juga bahwa Pak Presiden menyiapkan berbagai aneka hidangan, makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Nah, menariknya juga Tribuners, Mensesnek menyebut bahwa pesta rakyat di Monas akan digelar sehari semalam dengan berbagai aneka hiburan. Oleh karena itu bagi masyarakat yang belum berkesempatan hadir langsung dalam upacara di istana tidak perlu berkecil hati karena panitia juga menyelenggarakan pesta rakyat sehari semalam di kawasan Tugu Monas di hari yang sama ya 17 Agustus. Dan untuk pesta rakyat tersebut, juri menyatakan bahwa akan disediakan hidangan gratis yang melibatkan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar istana, kemudian sekitar Monas dan sekitarannya situ. Nah, sebelumnya juga Tribuners turut dikibarkan ya, sebelum dikibarkan bendera merah putih di Istana Negara, itu sebelumnya turut dikibarkan bendera raksasa merah putih yang dibentangkan di langit Jakarta di kawasan Monas pada hari Minggu tadi. Nah, bendera tersebut dikibarkan oleh 8 helikopter TNI dari Angkatan Udara dan juga Angkatan Darat. Tidak hanya itu juga Tribuners, helikopter membawa logo HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya menambah semarak nuansa peringatan kemerdekaan. Dan atraksi tersebut disaksikan oleh ribuan warga yang memadati area Silang Monas yang kemudian serentak mengeluarkan ponsel mereka untuk mengabadikan momen langka tersebut. Nah, Tribuners, di Istana Negara tadi ya terpantau sekitar pukul 11 lebih
Lagu Tabola Bale mungkin kalian semua pada tahu ya, lagu yang lagi hits di berbagai platform media sosial, eee, terpantau berkumandang di Istana Negara setelah, detik-detik upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Nah, lagu tersebut Tribuners dinyanyikan oleh Rian Silet Open Up bersama dengan Diva Aurel. Walaupun sebenarnya yang menyanyikan lagu ini tuh ada 4 orang ya. Selain Rian dan Diva ada juga Jackson Zeran dan Juan Reza. Namun yang diundang ke istana, entah diundang keempatnya tapi hanya mereka berdua yang bisa hadir atau seperti apa, tapi memang yang terpantau adalah hanya Rian Silat Open Up dan Diva Aurel yang kemudian berdendang ya bersama para peserta upacara tadi pagi. Bahkan lagu Tabola Bale ini dinyanyikan sebanyak 2 kali karena mungkin setelah dinyanyikan pertama masih ingin lagi berdendang ya para peserta upacara, makanya dibawakan lagi dan semua peserta terlihat bergoyang bersukacita. Presiden Prabowo juga terlihat bergoyang bersama dengan tamu undangan lainnya. Sementara itu Tribuners, untuk di Maluku khususnya di kota Ambon sendiri ya, meski diguyur hujan tadi pagi, upacara HUT RI ke-80 di Lapangan Merdeka Kota Ambon terpantau berjalan hikmat. Dan selaras dengan tema yang diusung nasional Tribuners, yaitu Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, upacara yang digelar di Lapangan Merdeka itu dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara tentunya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan terpantau dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Meskipun ya dilaksanakan di tengah guyuran hujan yang memang mengguyur kota Ambon sudah dari beberapa hari yang lalu. Sementara itu yang bertindak selaku komandan upacara adalah Letnan Kolonel Infantri Deden Ika Drajat. Nah, Kolonel Deden sendiri Tribuners itu lahir di Pangkalan Brandan pada 2 Juni 1982 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2004 dan sekarang menjabat sebagai Komandan Secaba Rindam 15 Patimura. Selanjutnya perwira upacara yang bertugas ialah perwira upacara Mayor Cat ZI Eka Syifa Raja Adilah. Lalu pasukan pengibar bendera dikomandoi Letnan 2 CKU Regi Anjas Paramadan. Untuk petugas pengibar bendera diantaranya itu ada yang pertama Ode Afgan Fatan Jailani dari SMA Negeri 2 Buru, kemudian Michael Rian Ekwai dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Lalu ada Etus Benediktus Darmapa dari SMA Negeri 1 Ambon. Sedangkan sang saka merah putih dibawa oleh Putri Kumairah Tuhulele yang merupakan siswi dari SMA Negeri 2 Ambon. Dan dalam upacara tersebut Tribuners yang membacakan teks proklamasi adalah Ketua DPRD Maluku Ben Hur Watubun dan upacara terpantau berakhir sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan dengan persembahan aubade oleh siswa-siswi SMA dan SMK sekota Ambon serta paduan suara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Oke, itu untuk upacara HUT kemerdekaan RI di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Tribuners. Pastinya selain di Kota Ambon, dilaksanakan juga upacara ini di berbagai daerah yang ada di Maluku, yang ada di Indonesia ya tentunya. Dan kalau kalian yang memantau media sosial kami, tadi juga ada sempat
ditayangkan live dari Maluku Tenggara oleh reporter kami Kakak Vera, upacara yang dilaksanakan di Key Kecil di pantai ya Tribuners. Pastinya juga untuk di Buru dan beberapa daerah lainnya ada gelaran upacara yang terpantau unik begitu. Kalian bisa mungkin nanti langsung menyaksikan di portal kami atau media sosial kami. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai longsor yang terjadi di Gunung Malintang Ambon kemarin ya, yang mengakibatkan selain rumah atau kios rumah dan juga kios ya, kios warga yang ambruk, kemudian akses jalan juga sempat ditutup. Bahkan sampai sekarang juga masih ditutup ya akibat dari longsor yang terjadi kemarin. Akibat dari longsor ini Tribuners ada sekitar 4 tempat usaha ya atau kios milik warga, 1 kios dan 3 lainnya itu merupakan tempat penjualan gorengan. Dan longsor terpantau itu terjadi sekitar pukul 10 lebih, itu udah mulai berangsur-angsur, tapi puncaknya itu terjadi pada pukul 12 lebih. Dan saat pukul 12 itu memang belum ditutup ya jalanannya karena masih bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Namun pada sore hari ketika pihak kepolisian dan juga dari BPBD Kota Ambon datang untuk mengamankan lokasi, kemudian jalanan di sekitar lokasi ditutup untuk baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan akibat dari kejadian itu Tribuners, salah satu korban longsor, Ibu Lulu Fitria dan juga keluarganya terpaksa mengungsi di lokasi yang aman dan saat ini dikabarkan tengah mengungsi di sebuah kos-kosan. Dan petugas dari BPBD Kota Ambon kemarin Tribuners itu terpantau telah memasang ada sekitar 4 terpal untuk menutupi lokasi longsoran dari hujan yang masih terus mengguyur Kota Ambon hingga saat ini. Nah, setelah mendapat laporan dari warga Tribuners, personal BPBD kemarin akhirnya mendatangi lokasi longsor untuk melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan ketua RT setempat. BPBD juga Tribuners telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Ambon terkait kejadian tersebut dan telah melakukan koordinasi untuk penanganan kondisi jalan terdampak longsor. Selain itu juga sebagai langkah penanganan, BPBD Kota Ambon telah menyalurkan bantuan berupa 4 lembar terpal tadi ya Tribuners dan juga makanan siap saji bagi warga yang terdampak longsor di kawasan tersebut. Nah, selain di Gunung Malintang Tribuners, longsor ya, bencana longsor ini juga terjadi di Ongkolyong dan juga Desa Ema. Jadi untuk kalian Tribuners yang biasanya dari Sain yang mau menuju Poka yang biasanya lewat Gunung Malintang, imbauan untuk kalian saat ini Gunung Malintang ya, area sekitar tempat terjadinya longsor itu sedang ditutup atau dipalang, jadi harus melewati kebun cengkeh. Jadi untuk
kalian sekali lagi yang tinggal di tempat-tempat yang rawan sekali terjadi longsor, diimbau untuk tetap berhati-hati, dan apabila intensitas hujan masih terus tinggi, diharapkan untuk mungkin sementara waktu bisa meninggalkan atau mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Imbauan juga sudah diberikan ya oleh Pemkot Ambon ataupun BMKG. Sementara untuk banjir sendiri itu kemarin terpantau di beberapa titik, mulai dari depan kampus Universitas Patimura, tepatnya di depan Fakultas Kedokteran, dan juga di beberapa titik lainnya ya, seperti Aipati, kemudian Batu Merah, apalagi ya Langganan, dan juga di beberapa titik lainnya. Oke Tribuners, informasi dari Gunung Malintang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di rapot kali ini. Sekali lagi untuk kalian yang sedang merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia, untuk tetap semangat ya. Kalian sebentar lagi mungkin sore akan dilaksanakan upacara penurunan bendera dan juga pastinya gelaran-gelaran lomba-lomba menarik ya di setiap kampung-kampung. Selamat menikmati. Semoga nyala api kemerdekaan bisa terus membara di dada kita masing-masing. Oke, saya Putri Utami pamit. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi kalian di kanal YouTube Tribun Ambon, Facebook fanpage, dan juga berbagai media sosial kami lainnya. Mulai dari Facebook juga, ada Instagram dan TikTok. Lalu di portal kami juga lengkap sekali, ada berbagai informasi dengan berbagai topik, tentunya di www.tribunambon.com. Jadi jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi ya. Oke Tribuners, saya Putri Utami pamit. Selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokasi